Bang, berikut ada statement dari Refly Harun terkait penangkapan Roy dan Tifa. Kita dengar sejenak boleh ya Bang ya? Boleh silakan. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar, ya, tetapi tentu kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang kemudian berkepentingan agar ada penangkapan dan penahanan, inilah yang harus kita persoalkan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, apa sih urgensinya untuk menangkap dua warga negara dengan pendidikan kualitas seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya? Padahal kalau misalnya kaitannya dengan kasus yang sedang mereka hadapi, ya beri kesempatan nanti secara fair. Misalnya kalau kasus ini hendak dilimpahkan ke persidangan, ya silahkan. Tetapi kasih kesempatan yang sama, ya, baik kepada Mas Roy, Dr. Tifa, ya, maupun tentu kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan. Ini kan bukan sebuah pelanggaran pidana yang memang jahat dari sononya, seperti perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa adalah meneliti sebuah dokumen yang sudah dinyatakan sebagai dokumen publik, yaitu dokumen milik seorang warga negara yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Pasca penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kuasa hukum keduanya Refly Harun melontarkan sejumlah kritik keras ya seperti yang tadi ada di video terhadap proses hukum yang berjalan, mulai dari dugaan tidak adanya urgensi penahanan, tudingan adanya pihak tertentu yang mendorong penangkapan. Ini berbanding terbalik ya sama seperti statement Bang Rifai sebelumnya gitu, hingga anggapan bahwa perkara ini seharusnya menjadi ruang pembuktian terbuka soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bagaimana menurut Anda Bang Rifai? Oke, jadi pertama kalau bicara apakah ada soal kepentingan siapa, ya kembali lagi ini kan kepentingan penegakan hukum ya. Oke. Dan sebenarnya bukan tugas saya untuk menjabarkannya, nanti silakan penyidik dan penuntut umum menjabarkan dalam konteks apa, kenapa ini dilakukan, apa kepentingannya kan begitu ya. Sekalipun yang kalau dalam pandangan saya secara objektif saya merasa ini masih dalam batas wajar. Lalu seolah-olah tadi Bang Refli bilang hanya kejahatan berat lah yang perlu ditahan, perampokan, pembunuhan. Enggak juga, secara normal. Di situ diatur, sepanjang tindak pidana ini ancamannya di atas 5 tahun, maka memang boleh dilakukan penahanan gitu. Tidak harus dia kejahatan berat, mohon maaf, gampangnya copet aja Mbak. Apakah copet itu kejahatan berat? Kan enggak Mbak. Hanya sekedar ngambil dompet orang. Pertanyaan ditahan nggak? Ditahan. Lalu kenapa sekarang kalau copet orang kecil boleh ditahan, kalau mantan menteri nggak boleh ditahan? Menurut saya enggak lah. Aturan mainnya memang di atas 5 tahun itu boleh ditahan. Tapi apakah ini mau digunakan nggak digunakan? Kembali lagi, ini kepentingan penegakan hukum. Kami nggak berani juga membatasi. Bahwa teman-teman mengkritik, monggo. Saya penganut mazhab bahwa seluruh proses hukum ini harus bisa dikritik dan check and balance. Jadi tugas advokat, apalagi dengan KUHP hari ini perannya diperbesar, memang tugasnya harus bisa menjaga agar proses penegakan hukum berjalan objektif ya. Baik terhadap penyidik, terhadap jaksa, termasuk hakimnya nanti. Tapi kembali lagi, tentunya harus proporsional. Nah, di lalanya, advokat ini kan kadang mendampinginya kan tersangka. Jadi seolah-olah, tersangka mah apa ya namanya tersangka ya kalau perlu semua disalahin ya disalahin lah dia benar sendiri gitu ya. Tapi ya inilah bagian dari check and balance itu sendiri. Tinggal nanti silakan ada lembaga penengah dalam ini hakim kalau mereka melakukan pra peradilan itu juga hak. Apakah hakim akan melihat nanti ini masih dalam batas wajar atau tidak. Nah, soal bahwa seolah-olah kalau ditahan nggak ada hak pembelaan, nggak juga gitu ya. Sebelum dilakukan penahanan dalam penyidikan kita dengar sendiri. Penyidik ini sudah sangat akomodatif kepada para tersangka, memberikan seluruh haknya. Saksi dan ahli meringankan sudah diajukan, alat bukti surat sudah diajukan, bahkan semua alat bukti sudah masuk, sudah jadi kajian gitu ya. Termasuk juga saksi ahli ini kan akan hadir semua di sidang. Jadi menurut saya sih tidak membatasi juga, apalagi seluruh hak-hak untuk mengajukan bukti yang meringankan sudah diakomodir, sudah masuk dalam berkas, tinggal satu persatu didengar oleh hakim gitu ya. Tim penasihat hukum juga komplit, orang-orang profesional ya, dan di banyak kasus juga kan banyak apa mau kita bilang bahwa perkara-perkara besar yang selama ini ditahan juga berarti apa hak pembelanya hilang? Enggak lah, saya pikir sistem hukum yang ada ini kan berlaku juga di banyak negara. Artinya penahanan tidak serta-merta akan membatasi hak pembelaan. Karena apa? Sudah ada hukum acaranya, sudah ada slot-slotnya. Bahkan diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum yang profesional ya, yang kritis ya. Itu diberikan. Jadi sistem ini tidak apa namanya, bahwa seolah-olah kalau penahanan hak pembelaan hilang, enggak lah, enggak seperti itu ya.
Apalagi dalam kenyataan di kasus ini seluruh hak itu sudah diberikan. Bahkan ya dari awal saya boleh bilang penyidik itu terlalu akomodatif ya. Bisa-bisanya diberikan apa namanya kesempatan untuk juga dilakukan uji lapor ke BRIN, ke UI, ke Puspom. Sementara selama ini saya sering menangani perkara pemalsuan cukup menggunakan lapornya Polri gitu ya. Tapi karena ada komplain diikuti sama polisi gitu ya. Padahal setelah polisi mengikuti ujungnya apa? Ketiga institusi tersebut menyatakan tidak memiliki peralatan yang cukup untuk melakukan. Jadi selama ini loh dihembus-hembuskan melibatkan lab lain tapi ternyata belum dicek. Gitu ya. Terus apalagi banyak lah. Ingin mengajukan saksi ahli meringankan, sudah diakomodir. Ingin melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, coba. Ayo harus apa hadirkan ke gelar. Diikuti semua Pak Polisi itu. Satu persatu. Kadang kami agak, ini kok diikuti terus kapan selesainya gitu ya. Ya. Karena kami juga kadang menduga upaya-upaya permohonan yang dilempar ini hanya untuk menunda-nunda gitu ya. Sudah dilibatkan, ada Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM ya. Ternyata apa? Mereka juga membenarkan proses penyidikan Polri sudah proper gitu ya. Jadi ya menurut saya sih apa yang terjadi hari ini masih dalam koridor hukum acara yang tepat ya. Dan seolah-olah ini dianggap membatasi, enggak lah ya di banyak negara juga dilakukan penahanan dan tidak menyebabkan hak hilang. Bahkan di Indonesia sendiri kan di perkara besar ya, di perkara Tom Lembong, di perkaranya Pak Nadiem, pelaku penahanan kan tuh tetap pembelaan maksimal. Udah, jadi nggak seperti itu juga lah.